Let's go. Kita sudah masuk episode ke berapa ya? 5 ya? Kelima ya. Episode kelima dan kita masih menjadi tim musafir yang tidak punya kandang. Pindah lagi ya? Pindah lagi tempat. Kayak beberapa klub-klub yang sampai sekarang belum punya kandang karena Persija aja baru diresmiin sama Pak Pramono Anung. Untuk gua nggak tahu musim ini, sisa musim ini atau sisa musim depan ya pakai JIS. Ya. Ya kan lu baca beritanya kan. Intinya memang semenjak Jakarta punya gubernur baru ya. Iya. Itu diproses dan ya kabar baik buat Jackmania dan khusus bagi Persija Jakarta yang memang membutuhkan kandang tetap untuk membuat tim juga lebih nyaman buat bersaing ya. Bener, karena masa udah bertahun-tahun main di Solo, main di Bantul, main di Bekasi. Main di Bekasi itu menurut gua hal yang tapi Dejak bakal kangen deh. Iya, karena ya gua ngerasa juga di semua kota Jabodetabek yang paling banyak perbandingan bobotoh Dejaknya itu ya di Bekasi, kayak berpusat aja di situ gitu, kayak 50-50. Mau berkutat di situ. Kalau Bogor gua rasa masih sekitar 65-35 bahkan 60-40 lah. Tapi kalau kayak Depok, nah Depok Bekasi ini udah 50-50 lah. Bahkan kayak Depok ya udah 70% Jackmania kan. Kalau ada bobotoh nggak terlalu banyak ya, karena Depok kayaknya udah kayak Jakarta. Kalau yang Jabodetabek tuh identitas kesundaannya agak ngerasa kayak gue bukan orang ini. Ya makanya kalau secara pribadi harusnya Bekasi, Depok tuh masuknya DKI Jakarta harusnya. Maksudnya provinsinya ya. Jabar. Iya. Jadi kayaknya kepemilikan. Ya. Rasa kayaknya gue terlalu jauh nih sama Persib, makanya akhirnya lebih milih dukung Persija gitu. Tapi gue perhatiin di kolom komentar kita semua nyariin ente bro. Impact banyak. Oh gitu. Coba lu baca-baca, coba lu sambil baca-baca. Ntar. Banyak aman. Yang nanyain Kang Ibam gitu. Ya lumayan lah, jadi every time I see Ibam, I click. Ya terima kasih lah. Tapi yang jelas sih kita kan di sini juga mengeluarkan opini kita aja ya. Kita benar-benar coba untuk ikut beropini terhadap persaingan Liga 1, Liga 2, Tim Nasional Indonesia, dan mungkin current issue karena Sukatani bro. Waduh kasihan lagunya. Gimana ya, katanya ada bantahan dari lembaga tersebut bahwa mereka tidak mengintimidasi, tapi dengan gestur seperti itu, emang lu percaya gitu? Gurunya dipecat lagi. Iya kasihan. Udah gitu yang lucunya si sekolahnya ditekan karena dia pernah bikin apa terus melanggar aurat. Aduh. Dan gimana ya, gue bilang ini kayak balik ke zaman Iwan Fals Leng juga diganggu gitu, zaman-zaman 30 tahun yang lalu. Jadi kacau ya. Terus hashtag kabur aja dulu. Gue pengen sih. Gue pengen hidup di Itali, men. Italia atau enggak Skandinavia enak kali ya. Iya, Swedia hidup gitu. Di Denmark, Swedia. Tapi kalau ngomongin kabur aja dulu di sepak bola gitu ya. Alexander Isak kalau nggak kabur dari negara. Dia tuh dari Eritrea ya? Eritrea. Itu kebayang nggak sih di zaman-zaman Alexander Isak tuh kayak hashtag kabur aja dulu. Terus kalau Isak yang kayaknya aku mau bertahan, itu nggak bakal deh. Gak bakal ada di UK soalnya sekarang. Gue inget dulu. Atau N'Golo Kante misalnya di Guinea gitu. Lo tau gak dulu ada pemain Prancis di Lille namanya Mafueba. Iya. Yang mantan Mafueba. Yang kapten U20-nya Prancis dulu mantannya ya. Dia tuh bahkan lahirnya di ini ya, di kapal menuju Eropa aja. Dan di perairan yang bingung itu negaranya apa. Jadi di tanggal lahirnya unknown anjing. Ya Mafueba itu kan yang kaptennya zamannya Eden Hazard. Siapa sih Mafuba bukan? Mafuba. Iya benar, Rio Mafuba. Lahirnya di mana? Oh di kapal laut menuju Eropa dan di perairan yang tidak dimiliki oleh negara siapapun. Tempat tanggal lahir unknown aja. Wah lucu banget. Makanya itu kayak menarik tuh, bahasan tersendiri tuh. Kalau kita bilang pemain-pemain yang hashtag kabur aja dulu di sepak bola, karena banyak banget pemain-pemain yang akhirnya justru jadi besar di negara yang bukan tanah kelahirannya gitu. Dan rata-rata mohon maaf ya pemain-pemain negro gitu kan. Pemain kulit hitam dari Afrika. Iya. N'Golo Kante, Paul Pogba bersaudara bener. Yang sukses siapa? Paulnya ya. Paul doang kan. Florentin sama satu lagi itu dua ya. Bela Guinea ya itu. yang kabur yang akhirnya jadi pemain Prancis. Iya benar. Maksud gue itu orang-orang yang menggunakan hashtag itu akhirnya jadi sukses aja.
Banyak. Dulu. Aaron Wan-Bissaka. Kalau nggak Iya. kabur dari Kongo. Jadi Benar. apa dia? Aaron Wan-Bissaka sama fullbacknya Austria siapa? Madrid. Oh, David Alaba. David Alaba. Iya kan? Orang tuanya itu kabur aja dulu ya. Kabur aja dulu. Banyak banget lah. Pokoknya kalau ngomongin kabur aja dulu di bola tuh. Pemain-pemain besar itu nggak akan jadi sebesar yang sekarang. Benar. Kalau mereka tetap di negaranya. Tapi Asli. ya masih Indonesia nggak sama negara-negara kayak gitu. Ya harusnya jangan ya. Harusnya Tapi, jangan. Setiap orang juga pasti punya pilihan realistis, bro. Benar. Seperti yang agak udah mulai realistis kalau kita ngomongin Dewa United menuju tangga juara Liga 1. Wow. 43 poin. Peringkat kedua, pertandingan masih banyak. 5 pertandingan cuma kalah 1 kali. Poinnya 43, berarti bedanya sama Persib yang habis draw ya. Kita bikin video ini, Persib tuh habis draw sama Madura United. Kenapa ya Persib draw-nya sama tim-tim kayak gitu ya? Dan di kandang. Iya makanya kan. Makanya nggak tahu kayak punya pressure tersendiri. Tapi kalau kita bahas dulu dari Dewa United. Dewa United setelah kalah dari Madura bisa langsung bounce tim back gokil sih. dengan ngalahin Persebaya 2 gol langsung. Dan lu lihat kan proses golnya Isidoro kayak apa? Bener. Gila ya, kayak effortless aja gitu ya. Ini tim gokil sih. Gokil. Gua harus bilang ini tim gokil. Dan Ricky Kambuaya justru nunjukin kalau potensi yang dimiliki sama pemain-pemain, kan sekarang Papua klubnya lagi turun. Iya. Persipura masih stay di Liga 2. PSBS Biak ya oke lah, bisa fight lah. Tapi potensi Papua kan dirindukan lagi nih. Nah, menurut gue Ricky Kambuaya salah satu pemain yang jaga terahnya Papua sih. Dan Ricky Kambuaya tuh buat gue kayak pemain yang keluar dari stereotip pemain-pemain Papua yang dianggap modal kecepatan, modal fisik, dan modal stamina. Tapi Ricky Kambuaya itu nggak cuma punya hal-hal itu, tapi juga football intelijen. Ya. Golnya yang lawan PSIS ya? Ya, football IQ-nya bagus. Artinya gila itu. Ini pemain kalau lu lihat dulu Edward Ivak dalam, nah kayak gitu. Cuman dia lebih berenergi aja gitu, lebih fisikal gitu. Iya, versi upgrade. Versi upgrade-nya. Versi upgrade-nya 4.0-nya nih sekarang nih. Edward Ivak dalam ya. Tapi kalau ngomongin Liga 2 juga sekarang udah mulai seru, Bro. Ya. Udah mulai seru karena besok hari Selasa, hari Rebo itu kita akhirnya dapat juaranya sama 3 tim yang bakal berpromosi, kan 2 udah dipastiin nih. Iya. PSIM sama Bayangkara. Nah, tinggal satu lagi nih. Satu laginya ini 2 tim yang udah lama banget gak ke Liga 1. Asli. PSPS Pekanbaru dan Persijap Jepara. Oh, itu ya gimana ya? Ini format Liga 2 yang dari tahun ke tahun ganti, tapi tahun ini gantinya agak drastis karena kalau dulu 4 tim terbaik di 8 besar itu masuk semifinal. Kalau sekarang 2 tim teratas di masing-masing grup langsung otomatis promosi, final dan otomatis dapat tiket promosi. Justru yang jadi pertandingan final kata gue ya Persijap lawan PSPS. Bakal lebih hidup mati gak sih? Iya. Iya kan? Pasti playoff 3-4 kan pasti hidup mati kan? Ya, jadi lebih hidup mati karena memperebutkan 1 tiket doang nih. Yang kalah ya lo harus mulai lagi perjuangan dari match pertama Liga 2 yang nggak tahu formatnya kayak apa musim depan pasti. Belum tentu sama juga kan. Dan pesertanya kan kita tahu federasi kita konsisten banget tuh. Konsisten. Terbaik gitu. Konsisten berubah. Ya. Makanya dengan format yang kemarin gue juga sempat keliru kan waktu itu. Belum baca lebih detail, tapi setelah baca lebih detail, oh iya ternyata babak 8 besar Liga 2 kemarin itu gue nggak tahu ya, kalau menurut lu bikin persaingan lebih seru atau karena kan pasti yang atas doang tuh. Enggak sih, gua gimana ya? Lu pingin tetap ada dua runner up, juara grup sama runner up gitu. Bahkan gue secara format juga nggak setuju. Oh, format kayak gitu. Karena the whole formatnya gitu ya. Maksudnya harusnya gitu jangan terlalu banyak dibagi. Oke lah dibagi 3 grup, tapi isi grupnya jangan cuma 9-10 gitu. Di babak penyisian ya. Terus kan nanti babaknya 8 besar. Ya kayak terlalu cepet aja. Gue pengennya sih kalaupun ada babak penyisian terus maju ke babak 8 besar, ya udah bikin 1 grup aja gitu. Jadi bersaing tuh semua tuh 8 tim terbaik di Liga 2 untuk memberikan 3 tiket gitu. Jadi full klasmen kalau dipecah-pecah kayak gini kayak turnamen kan jatuhnya kan. Ya tapi gue sih nggak setuju dengan format itu karena jumlah pertandingan yang maksimal paling 25-26 kan. Ya mentok di situ. Mentok segitu kan. Sekarang jumlah pertandingan di Liga 1 aja 34.
gapnya kejauhan. Jadi kayak secara anggaran, secara apa-apa tuh nanti tim Liga 2 yang naik ke Liga 1 pasti kaget. Oh, lu lihatnya dari nanti dia bakal adaptasi ke Liga Satunya ya. Jadi lebih prospekful ya. Bener, terus selain akomodasi lebih mahal karena jumlah pertandingan lebih banyak Liga 1 ditambah harga pemain mungkin 2-3 kali lipat lebih mahal juga. Harga pemain asing Ya, gila-gilaan. itu pasti. Jadi itu bakal jadi isu bagi tim-tim yang baru promosi gitu. Ya, jadi lu nangkepnya kenapa Liga 2 harusnya diformat semirip mungkin sama Liga 1 lah ya. Benar. Biar ya kan coba deh berapa sebut tim Liga 2 yang naik ke Liga 1 bisa survive atau ngelawan banget. Kayaknya jarang kan juaranya. Kayaknya Dewa United doang deh. Itu kan duitnya banyak banget Dewa. Oh iya sih. Ya kan? Itu beda banget itu. Sekarang PSBS Biak, terus kemarin Semen Padang kan. Sama satu lagi itu Malut. Iya. Ya, itu 3 tim yang juga punya backingan duit lumayan oke juga. Malut juga luar biasa. Malut itu awal musim dia promosi sebenarnya udah nawar Ciro Alves. Oh, dari Persib. Iya. Ciro Alves tuh udah mau pindah sebenarnya. Cuman nggak tahu karena apa, pasti hal-hal yang sangat personal akhirnya Ciro bertahan di Persib. Iya. Kalau masalah duit kayaknya Ciro bakal pindah udah bakal pindah di musim ini gitu di. Ya. Jadi ada Persijap sama PSPS. Kita bahas dari perebutan 3-4 dulu ya. Nanti baru bahas finalnya bentar. Final dulu aja deh. Oh, final dulu boleh. Kan dua-duanya udah promosi soalnya. Oh iya benar. Dua-duanya udah promosi. Jadi ada PSIM sama Bayangkara. Bayangkara masih mau dibahas. Bahas. Banget soalnya. Menurut gua OP banget sih. Itu maksudnya nggak layak, bukan nggak layak ya. Ya memang ya begitu gitu. Mereka kehilangan Mati Meyer dan sama kehilangan Junior Brandau, tapi ya lu masih punya Ilian Spasojevic. Iya, dan itu kan tim institusi ya. Artinya kan pemain juga terikat. Dan pemain-pemain yang terikat kebetulan pemain-pemain yang jago. Betul. Walaupun ada impostor di situ. Siapa? Andi Setio. TNI bro, di klub polisi mantep. Oh iya lagi. Pakai terus lagi ya. Dan duetnya sama si Silva Leo. Ya. Dan emang si Andi Setio ya secara kualitas harusnya Liga 1 men. Iya, dari badan, dari fisik. Dia tuh satu rombongan sama Rido nggak sih? Satu angkatan kayaknya. Iya, satu angkatan. Satu rombongan sama Rido, Merian. Iya, benar-benar di timnas U20-nya 2018 ya. 2018. Witan Egy itu kan ya. Oh iya, itu enggak setelahnya dong. Oh iya setelahnya. Setelahnya dong, kan beda 3 tahunan tuh mereka. Nah, dari situ Bayangkara menurut gua salah satu klub yang komposisinya memang ya dari awal musim kita udah nebak ini bukan gimana ya, tapi memang dari komposisinya ya jauh banget lah. Iya. Timpang banget gitu. Ya ditambah memang kalau gua lihat pemain-pemain yang tahu cara bagaimana bawa tim ini promosi gitu. Ya Ruben Sanadi di kiri, Spasojevic, itu mah udah abang-abangan di sepak bola Indonesia. Iya. Belum Putu ya. Belum Putu gede ya. Tarik pakai surat tugas. Oh iya, tadinya kan di musim 2023-2024 ya. Iya. Awalnya jadi bagian Persib di bawah Luis Mia, tapi itu ditarik balik ke Bayangkara. Ya emang ya gimana namanya udah terikat ya kan. Benar. Nah itu makanya salah satunya menurut gua dari segi tim dan proses pemilihan pemain asing di Liga 2 nih sepenting itu. Asli. Karena kompetisinya sebentar, konteksnya masih turnamen. Jadi buat ngambil pemain asing itu sepenting bagaimana yang dilakukan sama Bayangkara. Terlepas dari Spaso yang udah WNI, ya kan waktu itu. Terus akhirnya mereka ngambilin pemain-pemain yang kualitasnya ya nopang si pemain-pemain lokal itu. Bener. Kan banyak pemain-pemain asing yang CV-nya nggak yang kurang ya. Iya. Ngapain ngambil pemain dari Liga 3 Malta? Asli. Ya maksudnya mau eskalasi level liga, tapi ngambil pemainnya kenapa dari kompetisi? Makanya. Ada yang main di fun football gitu, bro. Ya banyak banget kayak itu si Milson juga nggak punya tim 6 bulan dan mainnya juga di liga aneh kayak apa Kazakhstan atau Azerbaijan gitu. Kan itu liga aneh. Sebelumnya terus lu nggak punya klub diambil sama Persib, ya nggak perform lah. Iya. Makanya menurut gua dari awal Bayangkara begitu layak dan ketika dia gabung di grup tengah juga performanya gokil banget. Berarti mereka ketemu lagi sama PSIM yang satu grup ya? Satu grup. Dan kalau lo lihat ini 3 tim yang mau promosi 3 dari grup tengah. Iya benar. Persijap, PSIM, Bayangkara. Dan kalau ngomongin masalah rekrutan pemain itu juga yang dilakukan oleh PSIM Yogyakarta. PSIM Yogyakarta itu ngerekrut Yusaku Yamadera yang perform bersama Nusantara United di Liga 2 musim sebelumnya.
rekrut Rafinya yang tampil bagus. Kalau nggak salah 11 gol untuk PSIS Cilacap. Itu Rafinya sebelumnya main di mana? PSIS Cilacap. Enggak klub sebelum Laos. Indonesia. Top skornya Liga Laos aja. Iya. Terus satu lagi asingnya yang datang di paruh kedua, Omid Povaljai. Yang sebelumnya bela PSPS dan di musim lalu juga Omid bagus buat PSPS. Dia pernah di Belanda kan itu? Dia temannya Ragnar Oratmangun kan di NEC Nijmegen. Iya. Makanya menurut gua komposisinya PSM dan ini pemain-pemain lokalnya juga bagus gitu. Dia datangin Roken Tambu Bolon yang bawa Semen Padang promosi lalu. Terus ada Suni Hizbullah itu back bagus. Nah, yang paling unik itu rekrutan Harlan Suwardi. Jadi Harlan Suwardi itu kayak siapa sih pemain Malut yang spesial bawain promosi itu? Rival Story kan. Nah. Dia bawa promosi PSIS, PSS Sleman, terus Rans sama Malut kemarin kan. Ya. Nah, Harlan Suwardi itu punya riwayat bagus. Dia pernah juara Liga 1, dia pernah juara Liga 2, dia pernah juara Liga 3. Sama siapa yang Liga 3? Liga 1-nya sama PSM, musim 2023. Liga 2-nya bawa Persis Solo. Zamannya Jackson F. Tiago 2022. Liga 3-nya dia bawa Persijap Jepara juara Liga 3 dari Jepara tuh dia dulu. Iya. Dari pas Jepara promosi dari Liga 3 ke Liga 2 itu kipernya Harlan Suwardi. Gokil. Jadi dia punya 3 medali di 3 kasta yang berbeda di kompetisi Indonesia. Gokil. Sekarang juga bawa PSM promosi ya. OTW punya 2 medali berarti ya. Kalau misalnya juara lawan Bayangkara ya. Dan menurut gua PSM ini tim yang akhirnya kayak arwah penasaran. Gua kebetulan dekat banyak sama supporter-supporternya, sama Braja Musti sama Maiden. Kayak lu gimana ya? Arwah penasaran yang akhirnya bisa balas dendam gitu loh. Iya, betul. Nonton film-film horor gitu kan. Iya. Si setan ini nyari yang bunuhnya nih. 2017 gagal. Iya. 2019 18 gagal. Bahkan 18 nih gue lupa ya 18 atau 19 nih nyaris jeblok tuh. Bahkan di 2019 tuh sebenarnya dia pun udah jor-joran. Kalau nggak salah dulu tuh yang ada Gonzales kan. Setelah Gonzales bawa PSS promosi, dia pindah ke Yogyakarta ke PSIM dan juga bawa Witan. Iya, enggak tahu Witan. Makanya ini tim yang akhirnya jawab, karena gue bisa paham banget maksudnya Jogja kan provinsi segitu-gitu aja ya. Iya. Ya udah gitu, maksudnya provinsi segitu-gitu aja, artinya yang dipuji ya cuma PSM dong. PSM sama PSS Sleman. Bantul sama Sleman lah ya gitu, 3 itu kan kepecah tuh semua. Ya kayak utara, tengah, selatan gitu kan. Ya gitu. Nah, Sleman pecah telur. Ya. Bantul ya jeblok lah di Liga 3 ya, gitu ya. Liga 3. Nah, PSIM ini kan yang punya pride-nya nih. Bener. Yang bawa nama Mataram nih gitu. Bener. Jadi gue bisa paham banget perasaan mereka gagal mulu. Terutama yang 2022 yang Dewa Rans pada naik. Oh iya. Itu kan dia sebenarnya. Oh bener, dia masuk 4 besar itu. Dia masuk 4 besar, itu tinggal dikit lagi. Sama Dewa. Sama Dewa itu kan? Kalahnya sama Dewa. Jadi gue bisa paham banget kenapa fansnya ini apa ya, levelnya ya hardcore lah. Kayak gemes banget pingin bawa PSM naik. Nah, akhirnya kemarin pertandingan terakhir lawan apa sih yang dia menang di Mandala Krida tuh, lupa lagu PSPS kalau nggak salah. Iya, PSPS akhirnya ya lolos. Udah langsung bareng berpesta ya Jogja. Keren itu. Walaupun ada satu. Dan itu hari biasa loh. Iya. Langsung berpesta, langsung macet Jogja. Makanya. Meskipun ada satu netizen yang ngeluh, ini kenapa sih bikin macet? Lu merasa kebahagiaan orang lain, orang lagi berpesta di Jogja. Gila banget. Gua bisa ngebayangin gimana masyarakat Jogja setelah 17 tahun berarti ya? Ya dari zaman bapaknya Welber masih main. Iya, benar. Bapaknya Welber tuh si Jesus Angelo de Helen Jardin itu masih main bola. Seto masih main. Jadi 2007 itu terakhir mereka main di terakhir yang PSM. Jelek, Mandala Krida yang jelek yang lama. Ya, terakhir PSM main di Liga Teratas Indonesia itu 2007. Tapi mereka tuh sebenarnya promosi di 2005. Di 2006 dia mereka ini mengundurkan diri karena gempa Jogja. Tapi 2007 pas masuk itu ada keputusan tidak boleh menggunakan APBD. Iya. Jadi ya mungkin bagi Jogja yang saat itu baru bangkit dari bencana, jadi kayak belum siap aja buat challenge dengan tim lain yang udah lebih stabil di 2006 waktu masa transisi dari APBD ke profesional PT. Iya, ke PT bener. Ya. Makanya akhirnya mereka puas banget bisa promosi dan
kita berdua yang siaran Liga 2 dari 2000 udah 3 tahun lah ya. Iya. Hampir 3 tahun ya ikut ada di situ lah gitu. Dan gue tuh selalu Emosinya. seneng kalau ada tim yang punya supporter banyak promosi ke Liga 1. Jadi rame ya. Iyalah. Jadi rame ya. PSM lebih layak dibanding tim-tim Liga 1 yang gak punya supporter. Kayak siapa tuh? Ya, lu bisa cari sendiri sih. Maksudnya walaupun kita masalahnya berprestasi, men. walaupun Ya, kita, iya dong. Iya. Walaupun gue menyayangkan ya Persela Lamongan harus rusuh ya. Dan sanksi komdisnya udah keluar. Apa sih? Gue belum baca. Sanksi komdisnya itu kalau nggak dibanding untuk sementara adalah dilarang tanpa penonton selama 1 musim di musim depan. Liga 2-nya. Ya, maksudnya lu punya stadion baru New Surajaya Lamongan, Musim gituin. masa kosong Iya. ya kan? Itu Lagi bagus banget. lagi juga kenapa sih teman-teman sering banget bakar-bakar di stadion? Emang dingin ya stadionnya ya? Nggak paham. Maksudnya Maksudnya biar yang kedinginan Beckham aja. ini bridging yang bagus. Berarti yang kedinginan biar Beckham Kamu aja. ada apa Beckham? Tapi Gak ngerti. sebelum bahas Beckham, itu PSPS lawan Persijap gimana? Oh itu dulu ya satu yang ketinggalan ya. Oh iya. Dua-duanya juga akrab juga lagi supporternya. Iyalah. Akrab dua-duanya. Best supporternya ke follow gue. Ultras PSPS. Baru sama Banaspati ya. Iya. Banaspati. Gini. Oke, kita fair ya karena kita juga siaran hampir semusim. PSPS faktor pelatih ngaruh banget. Ngaruh. Oh itu ngaruh banget bro. Coach Widodo ya. Aji Santoso. Oh PSPS, Persijap Widodo. Ya. Iya kan? Benar. Iya, benar. Itu menguatkan statement gua. Orang yang ada di pinggir lapangan tuh sengaruh itu. Iya iyalah, jelas. U20 udah kebukti kan. Iya jelas. Iya. Jelas U20 kan akhirnya dipecat. Sesuai prediksi gua di episode pertama. Aji itu ngaruh banget karena dia dari Persebaya kan, pelatih Persebaya. klub sebelumnya dia nganggur lumayan ya Sempat ke Persikabo, tapi bener. ya nggak bisa nyelamatin juga. Nah akhirnya dia nanganin PSPS dengan materi pemain yang apa ya, seger lah. Kalau gue bilang seger ya, maksudnya nggak jago ada di pick kayak Bayangkara kayak PSIM, tapi seger gitu loh. Jadi ayo fight gitu. Tapi masih ada abang-abangannya. Ada banyak. Memen Abdurrahman, ada Lerby, Eliandri, terus si Neymarnya Sleman, Kusnedi Kusnedi Yudo. Anjir. Neymarnya Sleman. Si rambutnya yang pas banget tuh sama wajah itu. Kusnedi Yudo. Terus Omid Popalzai juga kan awalnya gitu. Jadi maksudnya secara komposisi dan kayaknya dia tuh salah satu tim tradisional yang masih bukan pakai ya, tapi kayak susah gitu tim buat menang di Karolina Nasution gitu. Oh iya benar. Kan panas banget itu. Panas banget bukan rata-rata di angka 32, 32 ke atas. 32, 33. 32, 33 ke atas. Jadi maksudnya kan gak cuma temperatur, kadang kelembaban udara juga ngaruh. Iya. Di daerah Pekanbaru Riau itu ya emang gimana ya, sama dengan kota-kota dekat laut lainnya. Ya, Fitra Ridwan juga ngebantu. Jadi secara komposisi itu menurut gua PSPS ya wajar fansnya semilitan dan hardcore itu ya. Dan gue ngelihat euforia mereka ketika mengalahkan Persiraja Banda Aceh, ya gue juga senang karena akhirnya karena di musim lalu tuh sempat dimana supporter PSPS itu nggak sebanyak sekarang yang datang ke stadion ya. Bisa. Kalau sekarang full terus. Iya. Maksudnya bagus banget kan. Ya gue rasanya bakal jadi pertarungan yang menarik lawan Persijap Jepara karena Persijap juga ya lu punya Leo Lelis itu kan andalannya Aji Santoso di Persebaya. Ya benar. Leo Lelis kemarin juga gue liat Rosalvo Candido Junior ya sih tetap striker bagus di Liga 2 ya. Terbaik gitu. Gila. Ya pemain-pemain ada Indra Arya, ada Rizky Dayat. Rizky Dayat. Yang itu orang Cicalengka, orang Bandung. Iya. Rizky Kinyun, Neymar tuh. Oh iya panggilannya itu. Neymar panggilannya itu. Oh ya makanya dan WCP ini kan spesial ngegodok pemain-pemain setengah jadi. Gua mungkin si fans Persijap juga banyak yang tahu pemainnya tuh kalau di DSP banyak yang hijau. Muda-muda banget. Muda-muda banget dan dia bisa jadi gini. Ketika dia bersaing di grup tengah yang waktu itu tuh ada tim-tim kayak siapa lagi lupa deh gue waktu itu. Makanya dia Persijap tuh bisa buat bersaing lawan klub-klub itu. Yang gue lihat sih secara umum pertarungan antara Aji Santoso lawan Widodo Cahyono Putro ini menarik karena dua-duanya labelnya ketika menjadi pemain juga andalan timnas, pemain inti, pemain jago. Pas jadi pelatih juga bukan pelatih yang sembarangan.
Widodo sama Bali United di 2017 hampir juara. Iya. Lili Pali, Irfan Bahdim, terus Iya, dia bukan pelatih kacangan ya dulunya. Siapa dulu yang orang Jerman, orang Belanda tuh? Melvin Platje, Van der Velden. Ya. Sedangkan ya lu tahu sendiri Persebaya di bawah Aji Santoso sebagus apa? Iya. Sebelum Covid melanda gitu. Dan pas musim 2021-2022 pun juga. Dan Persijap ini kan ganti pelatih. Tadinya kan bukan Widodo Cenopo. Iya, dan kalau nggak salah Widodo tuh diberhentiin sebelumnya ngelatih apa gitu? Madura. Oh iya Madura bener. Kan ganti Angelo Alfredo. Iya bener. Tapi dan yang paling terlihat Aji Santoso sudah banyak yang mengenal. Ini adalah pelatih yang best performance-nya adalah attacking. Bener. Tapi Widodo sebaliknya. Dia defending approach. Jadi bakal menarik nih ada dua kutub skema pelatih yang berbeda bakal ketemu di satu laga yang ini wajib dinotifikasi. Bener, nah makanya itu Japman, Junaidi Stan, semua fansnya Jepara banyak yang kesel soalnya kalau Widodo Persijap main nih Widodo kan defend till die gitu kan mainnya kan. Mereka tuh pingin Jepara golin. Emang gaya mainnya begitu. Iya. Gaya mainnya tuh bertahan. Tapi gitu. Gaya bertahan kan bikin Persalamongan yang bertabur bintang kalah kan. Itu dia. Makanya gila sih menurut gua bakal jadi salah satu laga paling gila. Begitu kan satu match kali itu kan. Dan kemarin gue sempet siaran yang cuma 20 menit. Oh iya itu. Siaran dari menit berapa? 7-8 gitu. Iya. Yeah. Gue belum nanya lagi tuh gimana pemainnya bangun pagi. Gue 20 menit doang. Itu gimana sih Kandido punya peluang depan gawang cuman enggak ketendang. Iya. Gue penasaran itu gimana pemain sehari setelahnya kan? Sehari setelahnya. Dengan jarak yang cukup jauh dari Tuban ke Sidoarjo. Tuban berarti lewat dulu ke Lamongan, lewat Gresik dulu mungkin ya. Iya. Lewat ya baru ke Surabaya terus Sidoarjo. Makanya gila itu. Ya itulah Liga 2 ya. Ya Liga 1 tadi sempat disentil Dewa menang lawan Persebaya, Persib imbang 0-0 lawan Madura. Terus baru aja update PSM menang 1-0 lawan Persija Jakarta. Dan ini menarik ya. Tim-tim juga luar biasa. Terus tadi PSBS Biak menang 1-0 lawan PSS Sleman. Iya. Nah ini PSIM-nya mau naik, PSS Sleman-nya malah susah buat bangkit nih. Malah susah ya? Iya. Padahal kan kita juga seneng kalau ada derby Yogyakarta di Liga 1. Oh iya bener ya. Apa nggak jadi deh terlalu berbahaya. Udah tahu sebenarnya yang udah tahu kan karena PSIM milih buat main di Manahan. Iya benar. Buat di third place match-nya ini gitu. Jadi kemarin tuh Borneo menang lagi lawan Persija Tangerang. Ya itu highlightnya sebenarnya ada di luar lapangan sih. Kalau persaingan ya ke 10 pertandingan ke depan bakal sangat ketat. Bahkan gue rasa juga kesempatan Dewa juara ada di angka 65%. Benar. Walaupun Persib masih unggul 8 angka. Tapi memang yang salah satu yang membuat Persib akhirnya bisa diimbangi oleh Madura United karena ya lu tiba-tiba dapat keputusan kalau nggak salah H-1 Beckham nggak bisa main. Satu hari sebelum. Sedangkan Bojan Hodak tipikal pelatih yang ngedrill timnya berhari-hari untuk laga selanjutnya gitu. Jadi dia udah nyari starting 11-nya di Hamin sekian ya. Tiba-tiba meeting terakhir. Tiba-tiba Etam dihukum oleh Komdis 3 pertandingan nggak boleh main termasuk lawan Madura, tapi sedang dibanding sebenarnya oleh lagi rame manajemen. Itu kenapa itu? Ya gara-gara selebrasi dingin. Makanya apa makna dan apa yang bikin itu jadi hukuman? Dituduh memprovokasi supporter. Maksudnya kalau gini aja provokasi itu kalau nggak main tiap hari dong. Gimana yang buka baju ayun-ayun jersey ya kan? Maksudnya gimana yang lu kayak gini ke supporter ya atau gini-gini ke supporter banyak. Iya makanya. Maksudnya subjektif banget gitu. Iya kayak subjektif banget. Itu kan dendanya 3 pertandingan plus nominalnya 75 juta sekian lah. Cuman maksudnya ini peraturan yang gua rasa juga gua baca regulasinya. Di regulasi kalau memprovokasi supporter itu hukumannya 2 pertandingan plus denda. Ini 3. Jadi makin ngeruncing nih jadinya. Jadi makin jadi bola liar gitu buat khususnya buat supporter Persib Bandung lah. Buat Boboto lah. Boboto pasti nggak terima dan emang kemarin kebukti di atas lapangan nggak ada Beckham, nggak ada tambahan sosok yang inspirasional di lapangan. Iya. Jadi alur serangannya bola langsung ke Tironi terus gitu ya. Akhirnya ya stres juga Persibnya gitu.
Terus maksudnya ya gue juga sebagai bobotoh, saya sebenarnya gimana ya, dengan tensi sekarang kayak tambah lu siram bensin gitu. Ini ada riak-riak api yang nyala bekas kemarin laga Akbar Persib Persija gitu kan. Tiba-tiba Komdis ngasih nih bensin, gue jadi makin kebakar kan. Nah tapi Maksudnya kan di laga itu ada kejadian Marco Simic yang nyikut Beckham kan. tapi bukan Lolos dari VAR, lolos dari Benar. pengamatan wasit. Dan biasanya kalau lolos dari dua hal itu harus ada sanksi Komdis. Ya. Karena itu jelas nyikut, men. Dan di pekan yang sama ada dua pembanding. Yang pertama Sikutan Vergonzi, yang kedua Kambuaya gitu. Iya nggak sih? Benar. Kambuaya sama Vergonzi udah dapat kartu merah langsung. Otomatis nggak boleh main dua pertandingan. Iya. Nah ini maksudnya itu bahkan lolos dari Komdis gitu kan. Walaupun ya Persija juga dihukum karena ya mungkin karena di stadionnya rusuh 3 atau 4 pertandingan gak boleh tanpa penonton gitu. Pemukulan kan. Heeh. Pemukulan. Ada Stadion Patriot baru direnovasi guys. Jangan gitulah. Ya maksudnya gue juga tetap menyalahkan supporter Persib Bandung yang memaksa untuk nonton di Patriot, karena ada pasti. Ada ya? Ada. Gue nggak bisa menutupi itu. Fair-fairan aja. Gue mah kalau yang salah ya sebut salah. Kalau bener ya lu bilang bener gitu. Nah itu teman-teman bobotoh yang maksa buat datang ke Patriot juga, ya lu ngapain sih kayak nyerahin nyawa udah tahu masih panas gitu. Iya. Kalau mau ya mending sebenarnya sabar aja. Toh Persib masih ada peluang juara gitu. Nah. Daripada lu maksain tandang ke kandangnya Persija, mendingan lu pawai di akhir musim kalau Persib juara. Bener gak sih? Kalau lu bilang hukuman Beckham, Simic, datangnya H-1 gitu, ya, what do you expect dari sesuatu yang mana ya? Gue agak berat lagi ngomongin ini. Kita baru terlibat juga di liganya. Memberikan pengumuman pengunduran Liga Putri di 3 jam sebelum kick off Indonesia lawan Arab Saudi. Untungnya menang. Dan yang golin si itu Reva. Yang kita ngobrol ya. Yoi. Masih polos banget. Iya. Tapi jago main bola tuh. Jago banget. Reva keren Reva. Gimana tuh? Itu ya jelasnya 2027. Sebagai Jadi diundur lagi. Sebagai kita kan juga di Twitter temenan sama Women Footy itu ya. Yang nge-push terus untuk adanya Liga Putri. Itu yang paling ini loh. Ya bahkan pernah ada uji coba di Madia. Saat itu Timnas Putih ngibarin spanduk Liga Putri gitu. Jadi ya pasti kecewa ya, karena kemarin baru ada statement di kejuaraan Piala Pertiwi yang kita tugas itu bahwa ini adalah salah satu bagian ajang yang merupakan persiapan sebelum nanti Liga Putri tahun 2026. Tiba-tiba diundur ke 2027 dengan bahasa benchmarking dan lain-lain. Alah, dan dinamika ya sukanya. Alah. Maksudnya ya gimana ya, maksudnya mau gimana, kritik terus dilemparin sama supporter kalau emang orang-orang di atas tuh nggak konsisten buat pegang omongannya gitu. 2027 tuh lama banget bro, dan sorry itu saya ketum udah akhir jabatan kalau nggak salah itu tahunnya ganti ketum federasi kita 23 ke 27 ya. 5 tahun kan ya. Ya 23 ke 27 ya maksudnya ya gue mah apa ya, kayak negatif thinkingnya ya, suzonnya gua. Ya kalau misal nanti ganti ketum, terus ketum yang baru lupa. Ketum yang baru juga tidak memprioritaskan itu. Ya mau sampai kapan dioper-oper terus Liga 1 Putri gitu kan. Padahal grafiknya gokil banget. Bro, gua Coach Mochi gila sih, keren tuh pelatih. Jepang keren itu. Maksudnya gue nonton itu pertandingan iseng banget masih nolek gitu. Gue nonton full sih. Gue nonton itu. Gue suka sih mainnya. Iya kan, ada Vivi duet sama Ika di belakang. Vivi jago banget. Vivi jago banget itu. Kipernya yang main di ini Raga Negeri. Salika belum main loh itu. Salika masih cedera kan. Kalau Salika ada, center back lu sama Vivi nggak tembus kan, Asia Tenggara nggak kalau tembus kan. Terus di kiri Fanny Bensbarek yang Papua ya. Yang Toli FC ya. Ya, Papua Pegunungan. Di cadangan masih ada Awi masih ada. Marcelina Awi. Jadi wah itu timnas putih juga. Tim itu tuh punya leadershipnya banyak. Kan sebenarnya kapten aslinya tuh Ika. Tapi di pertandingan itu karena gue nggak tahu ya. Padahal Ika sama Vivi itu satu angkatan. Kenapa ban kaptennya dikasih ke Vivi? Gue nggak tahu tuh urusan pelatih gitu.
Terus trio lini tengahnya hidup banget. Hidup banget coy. Si Vini Silviano, Seva sama Seva Imut top itu. Wah, itu gokil itu distribusi bolanya. Dan di pertandingan Arab Saudi tuh kalau dia nggak main dari awal. Iya, kalau dia kan dia baru dari Eropa kan, baru persiapan buat klubnya kan. Buat klubnya. Jadi ya gue sih seneng, makanya sayang banget timnasnya bagus tapi liganya kok nggak ada gitu maksudnya. Ya walaupun sih dari berbagai statement Pak Ete itu kan bilang bahwa kenapa federasi seolah-olah ngebagusin tim Indonesia doang ya karena buat kalau tim Indonesia bagus banyak yang terinspirasi buat main bola dan itu sebenarnya benar juga sih. Gua nggak bisa dipungkiri dengan bagusnya timnas Indonesia di sektor putra atau putri. Banyak pemain ataupun anak-anak kecil yang jadi pengen main bola gitu. Nah. Ya tapi kan kalau lu punya rumah 3 lantai, timnas lu lantai ketiga, ya kan? Kalau lantai satunya bobrok, lantai 2-nya bobrok, ya ini tinggal nunggu jatuh aja. Itu bahasanya siapa? Tommy Welly. Oh iya? Iya. Gue nggak tahu. Nggak tahu. Dia selalu bilang gitu. Ya, pokoknya timnas tuh ibarat etalase makanan. Nah, timnas itu adalah makanannya. Yeah. Yang di belakang-belakangnya tuh kokinya. Iya, benar. Pemilik itu semua kokinya. Jadi timnas tuh udah wujud makanannya gitu. Benar. Ada benernya juga sih. Iya, memang itu idola gue juga dari kecil. Sekarang lagi bermain peran aja. Ya, Om Toel. Dan maksudnya gitu. Jadi kalau pembinaan lu nggak perbaiki, grassroots lu nggak perbaiki, pembinaan supporter lu nggak terlibat, liga nggak dibenerin, penegakan hukumnya nggak dibenerin, ya timnas mau sejago apapun bakal tinggal tunggu jatuhnya aja karena ya semuanya juga perlu regenerasi kan. Tom Hai sekarang jago. Lu bilang sekarang siapa? Verdong jago banget. Jay Itzes tuh jago banget. Ya 15-20 tahun ke depan emang mereka masih main. Ya kan? Yang jadi harapan tetap liga domestik gitu. Jadi ya lu kalau punya misi politik nih siapapun yang ada di atas ya lu nggak apa-apalah jalani misi politik lu. Tapi jangan cuma jangka pendek mikirnya, jangka panjang juga gitu. Mainnya kayak mafia Itali gitu. Mafia Itali kan juara dunia. Mikirinnya jangka panjang nggak cuma jangka pendek gitu maksudnya. Berarti mafia Itali dari 2006 ke 2020 panjang. Udah nggak terlibat. Makanya bobrok timnasnya. Ada meninggal kan. Nah makanya gue senang banget menyentil apa yang terjadi di sektor putri karena ini etalasenya bagus banget, bagus banget dan gini deh, masa lo nggak kasihan sih pemain-pemain itu selalu dibilang jangan endorse mulu. Ya kalau nggak endorse orang liga nggak ada. Iya kasihan aja. Ya gimana? Jangan main fan football mulu, jangan tiktokan mulu lah. Lu main football udah mending dibanding lu tiktokan doang aja. Dia karena nggak ada liga, mereka main fan football. Ya makanya dan dia mereka hybrid ya fan football dan tiktok. Iya. Emang netizen tuh. Iya makanya. Ya gue setuju sih kebanyakan main medsos juga nggak bagus. Cuman kalau nggak ada liga, ya yang salah bukan pemain-pemain ini gitu. Padahal kita udah ngelihat sendiri potensinya tuh ada di Piala Pertiwi 2024 kemarin ya. 2024 atau 2025? 2024 ya. Lupa ya 2024 kemarin itu bahwa banyak banget potensi-potensi pemain yang umurnya tuh gapnya masih jauh dan yang harus diingat sebenarnya sama federasi adalah cewek ini kan beda sama cowok. Ya. Cewek ini kan ada fase dia nanti nikah. Benar. Dia nanti hamil gitu kan. Apalagi Indonesia ya. Ya. Maksudnya nggak semua pemain putri itu Alex Morgan gitu loh. Benar. Yang habis nikah tetap begitu gitu. Kultur di Indonesia itu kan umur 25 belum nikah juga ditanyain banyak tetangga kan. Kasihan cewek-cewek ini. Jadi selagi lu nggak punya pembinaannya bagus ya kasihan nanti regenerasi susah. Iya, benar. Padahal teman-teman di daerah tuh banyak di Twitter di Jawa Tengah ada satu klub yang emang dibikin SSB untuk khusus cewek sepak bola putri dan peminatnya tuh banyak. Ya. Tapi kan kalau nggak ada wadahnya ya kasihan bakat-bakat ini gitu. Lu harus ada wadah yang menampung dengan liga, jangan turnamen. Kalau turnamen tuh seminggu beres. Dan liga tuh harus minimal 8 bulan lah gitu kan. Ya. Dan aneh kan maksudnya sekarang timnas putri kemarin baru datang Kesha Bulgamin. Dia juga dia diaspora juga dari Belanda tapi dia orang tuanya murni orang Indonesia. Terus ada lagi Iris Dero penjaga gawangnya baru datang. Maksud gua etalase timnasnya dibangun gitu tapi gue sih berharap di saat yang bersamaan ya klub-klubnya juga diperhatiin sih mulai atau liganya atau at least turnamennya dibanyakin lah. Maksudnya
kalau liganya belum sanggup nih, yaudah turnamennya banyakin gitu dalam setahun. Itu nggak cuma Piala Pertiwi, tapi apa besok ada lagi gitu. Konsep Liga 1 itu Liga 1 Putri ya, yang harus membuat tim putra Liga 1 punya tim putri. Ya maksudnya bagus, tapi nggak semua apa yang di luar itu diadopsi bisa dengan bagus Langsung di sini. jadi ya. Jadi buat gua sih mau apapun itu konsepnya, yang penting ada liganya dulu gitu. Nggak usah. Jadi siapapun yang punya klub bola putri ikutan boleh liga. Jangan cuma tim-tim yang ada Liga 1 gitu. Ngerti kan? Maksudnya kayak ada tim misal dari mana nih, dari Palembang kan Sriwijaya ada Liga 2 tuh. Ya kan? Padahal Palembang kan lu tahu sendiri olahraga putrinya hidup banget. Mau basket, mau volley, mau bola. Mereka punya banyak sekolah olahraga. Jadi kayak PPLP gitu ya. PPLP Banyuasin itu kan, PPLP Palembang. Itu kan punya atlet-atlet bola putri. Dan harusnya itu bisa jadi klub yang bisa bersaing di Liga Putri Indonesia gitu. Ya intinya gue sih berharap kan kita mah senangnya FOMO-FOMOan ya. Wah ini jadi ikut bikin, run saja bangkrut. Makanya degradasi lagi kan. Degradasi lagi Liga 3. Nah kayak gitu tuh gue pingin banyak orang-orang yang juga akhirnya ikut-ikutan FOMO buat ngebangun sepak bola putri. Intinya gitu.